Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kita sekarang punya bahasan tentang tema kemanusiaan. Kita akan bahas tentang Dalit, sekelompok manusia yang dianggap najis, menjijikan, kotor, sedemikian sampai dia tidak boleh menyentuh orang lain, disentuh, bahkan bayangannya pun dianggap najis. Ini adalah sebuah fenomena kemanusiaan yang paling mengerikan di India, bahkan lebih buruk daripada apartheid di Afrika Selatan. Tetapi entah bagaimana, walaupun yang menjadi korban dari diskriminasi rasial ini mencapai 200 juta manusia, tetapi dunia tutup mata, tidak bahas ini. Bahkan sebagian besar Baraya yang nonton video ini pasti baru pertama kali mendengar istilah Dalit. Yuk kita bahas. Baraya, India sekarang adalah salah satu negara yang perkembangan ekonominya paling maju. Bahkan 2 tahun terakhir ini menyalip Cina. Teknologi mereka juga sekarang sudah tidak bisa diremehkan lagi. Mereka menjadi salah satu negara berkembang dengan teknologi paling maju. Tetapi mereka punya masalah besar dalam sisi kemanusiaan. Mereka secara tradisional masih memelihara stratifikasi yang mereka namai warna atau yang biasa dikenal oleh masyarakat luas sebagai kasta. Kasta di India sama sekali tidak bisa berubah, sama sekali tidak bisa dirubah walaupun lintas generasi. Jadi, seandainya saya adalah seorang sudra, maka sehebat apapun anak saya, sepintar apapun anak saya, dia tetap tidak boleh pindah kasta walaupun dia berprestasi, walaupun dia kaya raya. Dia tetap sudra. Bahkan sebisa mungkin masyarakat akan mendorong dia untuk bekerja sesuai dengan kastanya atau sesuai dengan warnanya. Di antara stratifikasi yang agak membingungkan ini, yang paling menjadi korban itu adalah kasta Dalit atau kasta Paria. Apa itu? Mereka secara prinsipil dianggap di luar kasta, di luar dari 4 warna. Jadi mereka itu kotor. Kalau mau disebut bagaimana kotornya mereka, kita akan sebutkan beberapa kasus. Ini menurut B.R. Ambedkar, dia adalah salah seorang tokoh Dalit. Dia mengatakan bahwa adalah sebuah hal yang biasa jika di sebuah desa ada orang-orang Dalit yang mereka dikalungi alat penampung air liur, mangkuk di depan lehernya, agar katanya air liurnya tidak mengotori orang lain. Dan di desa yang lain juga sering ditemukan atau ditemukan kasus orang-orang Dalit itu diberi ikat pinggang khusus, di belakangnya di ikat pinggang itu diberi sapu atau ranting yang panjang sampai menyentuh tanah. Sehingga ketika mereka berjalan, maka jejaknya itu akan terhapus. Mereka diperlakukan seperti itu karena dianggap bahwa jejaknya pun najis, tidak boleh disentuh. Kalau ada yang menyentuh jejaknya, bayangannya, atau bahkan menyentuh kulitnya, itu orang yang dimaksud harus melakukan penyucian yang sangat rumit. Ritual-ritual di India. Seperti itu. Itu kasusnya. Ada kasus yang lain disebutkan. Amit, seorang Dalit, mengaku pada BBC adalah hal yang lumrah ketika seorang Dalit diikat kemudian dipukuli oleh massa di depan mata polisi dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Ini juga katanya dalam BBC dianggap sudah biasa. Ada kasus lain. Pada Mei 2017, ketika ada seorang pejabat dari Madhya Pradesh di India mau datang, seluruh orang Dalit dibagikan kepada mereka sabun, sampo, suruh keramas semuanya karena pejabat mau datang. Orang-orang Dalit itu tidak akan datang ke tempat di mana pejabat itu datang, tetapi tempatnya harus disucikan. Jadi begitulah kondisi orang Dalit. Kemudian ada kasus yang lain lagi. 31 Mei 2017, seorang pemuda Dalit dipukuli hingga tewas, alasannya adalah karena dia membeli seekor kuda. Menurut orang-orang India yang tradisional, orang Dalit tidak boleh punya kuda karena atau tidak boleh memiliki kendaraan atau tidak boleh memiliki barang yang dianggap simbol dari kemewahan. Kuda itu adalah ciri khas dari orang-orang kasta ksatria. Atau apapun itu, pokoknya Dalit tidak boleh memiliki kuda, dan ketika dia memiliki kuda, dia dibunuh. Dan polisi lagi-lagi mengabaikan kasus itu.
Atau contoh lain di tahun 2015, seorang gadis kecil dipukuli oleh massa, kemudian diancam untuk tidak boleh lagi ada di situ, di desa itu, dia harus pergi atau dia mati. Alasannya kenapa? Karena gadis kecil itu secara tidak sengaja bayangannya menyentuh orang di desa itu yang kastanya lebih tinggi daripada dia. Ini adalah kasus-kasus yang nyata di India, kasus-kasus yang real, yang diberitakan tetapi tidak diproses secara hukum, atau yang diproses tetapi tidak maksimal. Alasannya karena mereka Dalit. Dalit itu kasta paria, mereka tuh rusak, mereka tuh kutukan. Orang-orang India secara tradisional menyatakan bahwa orang-orang yang hidup sebagai Dalit itu memang menjalani kehidupan seperti itu karena kehidupan masa lalunya sangat buruk. Di kehidupan sebelumnya, mereka percaya reinkarnasi, di kehidupan sebelumnya mereka sangat buruk sehingga mereka harus melakukan penyucian di kehidupan hari ini. Maka tidak boleh ditolong, tidak boleh dibantu, dan seterusnya. Saya juga membaca kemarin lalu bahwa ada pemuda India yang ketika ibunya wafat, tidak ada satupun warga desa yang mau menolong, membantu setidaknya untuk membukakan makam. Tidak ada satupun yang membuat ritual upacara dan seterusnya. Tidak ada. Pemuda itu sampai menggotong jenazah ibunya, kemudian menyimpan di sepeda, dan selama puluhan kilometer dia mencari wilayah yang diperkenankan untuk jenazah ibunya. Karena di desa tidak boleh ada jenazah ibunya seperti itu. Ini adalah kasus Dalit. Dan bagaimana statistiknya? Kita lihat statistiknya. Statistiknya disebutkan oleh The Reuters yang menyebutkan bahwa dari 145.000 kasus kekerasan hanya dalam 1 tahun, ya, 145.000 kasus kekerasan pada orang Dalit, 90%-nya tidak dilanjutkan pada kasus hukum, diabaikan. Kemudian, orang Dalit itu 90% adalah orang yang berada di bawah garis kemiskinan, 95% adalah buta huruf. Kenapa seperti itu? Karena di India, ini juga laporan yang disebutkan oleh NCAER, menyebutkan bahwa 30% penduduk India menolak menyentuh mereka. Jadi, di sekolah negeri, orang-orang Dalit itu, kalau mereka bersekolah, mereka pasti dibully kalau bersekolah, tetapi kalaupun mereka nekat bersekolah, mereka oleh gurunya, oleh kepala sekolahnya, harus duduk di paling belakang bangkunya, dan tidak boleh ada yang menemaninya. Sebab kalau ada yang menemaninya, nanti kebawa najis. Ini kasusnya di India. 1 di antara 3 sekolah di India memperlakukan seperti itu. Akibatnya, orang-orang Dalit, 90% mereka di bawah garis kemiskinan, dan 95%-nya buta huruf. Ada di antara mereka, berarti 5%-nya yang lumayan berpendidikan, mereka tetap tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya, walaupun mereka gelarnya PhD, walaupun mereka gelarnya adalah profesor. Karena ada kasus juga, seorang PhD dari suku Dalit, dari kaum Dalit, ketika dia datang ke restoran, maka pemilik restoran itu menyuruh orang ini, walaupun gelarnya PhD, menyuruh orang ini untuk mencuci gelasnya sendiri, mencuci piringnya sendiri, dan mengelap mejanya, karena dianggap najis. Nah, dari mana orang-orang tahu bahwa dia itu adalah Dalit? Karena sejak lahir, Dalit itu harus ditandai dari namanya. Namanya ada nama khusus Dalit, sehingga orang tidak bisa berkelit. Sudah ketahuan sejak awal. Dan mereka pun harus mengenakan pakaian khusus. Jadi pakaiannya pun ditandai. Jadi mereka hanya boleh bekerja di wilayah yang paling kotor, yang paling najis. Mereka tidak boleh bekerja yang levelnya tinggi, walaupun mereka prestasinya baik, walaupun mereka pendidikannya juga baik. Mereka hanya boleh menyamak kulit binatang, mereka hanya boleh jadi buruh tani yang tidak memiliki tanah, mereka hanya boleh menjadi pemulung, dan pekerjaan-pekerjaan yang paling rendah di India. Mereka harus seperti itu. Dan itu turun-temurun, anaknya dan cucunya dan apanya seterusnya tidak boleh pindah stratifikasi. Begitu. Lanjut, kasus berikutnya. Data statistik menurut Biro Catatan Kejahatan Nasional India tahun 2000 menyebutkan bahwa setiap hari ada 2 orang Dalit diserang.
3 wanita Dalit diperkosa, dan 2 rumah dibakar, 2 orang dibunuh setiap harinya. Setiap harinya 3 perempuan diperkosa, 2 dibunuh, 2 dianiaya, 2 rumah dibakar per hari di India. Karena apa? Karena mereka Dalit. Dan kasus pemerkosaan terhadap perempuan di India itu sangat parah terhadap orang-orang Dalit. Perempuan-perempuan Dalit itu secara statistik 70%-nya pernah diperkosa. Dan 95% kasus pemerkosaan atas orang-orang Dalit tidak pernah dilanjutkan ke pengadilan karena diintimidasi. Jadi, adalah sebagai berikut. Kekerasan pada Dalit hanya 5% yang dilaporkan, dan dari 5% itu hanya 30% yang ditindaklanjuti oleh polisi. Jadi mereka benar-benar didiskriminasi, mereka tidak memiliki payung hukum, tidak memiliki apapun. Memang di Undang-Undang India tahun 53, kemudian ada beberapa revisi tahun-tahun selanjutnya, memang ada perlindungan khusus Dalit. Tetapi ini menyangkut tradisi dan orang-orang menganggap ini bagian dari agama. Sehingga ekstremisme agama itu selalu lebih berbahaya daripada ekstremisme politik. Jadi ketika mereka bersatu itu benar-benar jauh lebih mengerikan. Tetapi secara politis orang-orang Dalit di dalam hukum legal formal India dinyatakan dilindungi dan dinyatakan mereka sama rata dengan orang-orang yang lain. Tetapi karena tradisi di India menyebutkan sebaliknya, maka orang Dalit sampai sekarang mendapatkan perlakuan diskriminatif yang sangat luar biasa. Ini tidak terkait agama kalau memang mau nyatu-nyatuin dengan agama. Karena bukan hanya orang Hindu yang memperlakukan seperti itu. Tetapi orang Sikh, orang Muslim, orang Kristen di India juga kebawa-bawa untuk menganggap bahwa orang-orang Dalit itu tidak boleh disentuh. Haram, najis. Ini adalah suatu sisi kemanusiaan yang sangat mengerikan. Di satu sisi orang-orang India bahkan punya ambulan khusus sapi. Ada undang-undang perlindungan sapi. Tetapi di sisi lain mereka benar-benar memperlakukan manusia dengan sebegitu buruknya hanya gara-gara dia orang Dalit. Terima kasih Barayo sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa menjadi sebuah pembelajaran. Saya Guru Gembul, silakan tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.